Oke, perkenalkan nama saya Yudi Yanes. Sini saya akan membahas materi tentang kompres, yaitu kompres lossless dan lossly. Dan di kode ini saya berfokus pada metode lossless, kompres lossless. Oke. Di sini saya sudah memberikan kode untuk import tkintar from file image, juga library-nya untuk menampilkan tkinternya. Kelasnya ini berguna, sumpah satu hal kotor, ngerti aku. Oke. Untuk kelas impressionnya selalu untuk image compression tool atau tentang tombol. Ini untuk variabel utama to save original image, non untuk proses image. Saya akan memberikan nilai awal di sini. Ini untuk memanggil UI-nya. Juga ini frame utama, main frame, take frame untuk mengatur PDX-nya dan PD-nya. Ini tombol logika untuk tombol gambar atau mengambil gambar dari file dalam komputer tersebut. Ini juga pad file atau file itu atau sumber dari file foto tersebut. Ini untuk file untuk gambar hasil dan hasil untuk menampilkan gambar aslinya atau hasil setelah dikompres atau dikasih blackness, whiteness dan lain-lain. Ini untuk mengatur frame, pengaturan kontrasnya tadi, hitam dan putih itu blackness atau whiteness. Ini kodenya untuk kontrasnya, scale-nya, resolution from 0 sampai 0.5 to 2.0. Itu untuk labelnya. Untuk blackness saya dari mengatur blacknessnya dari 0 sampai 0,5. Untuk whitenessnya saya mengatur dari 1 sampai 1,5. Berarti dari 3 di atas saya akan mengatur atau menambah whiteness, blackness dari angka tersebut, dari awal tersebut sampai range-nya. Untuk tombol play adjustment-nya saya sini untuk menampilkan tombol play adjustment. Setelah kita mengatur poin tersebut dari mana apa aja terserah, kita akan menekan tombol play adjustment untuk mengadjustment foto tersebut atau gambar. Ini tombol untuk kompresinya. Kompresi itu adalah lossless, fokus untuk PNG, juga kompres RE dan movement. Ini untuk progress bar atau animasi, katakanlah animasi untuk complete. Terus untuk menyatakan hasilnya atau animasi hasil dari awal sampai akhir. Untuk label info ukurannya ini dari ini akan menampilkan berapa original size pada gambar tersebut dan berapa juga ukuran untuk kompres tersebut. Juga ini saya menampilkan size tombol save process image. Setelah kita mau play adjustment atau mengkompres file, kita bisa menyimpan gambar tersebut. Ini untuk pilih file atau fungsi untuk menampilkan load image. Ini dengan format PNG, JPG dan JPG. Image original image open, pad dengan pad juga bisa, dengan live juga bisa. Saya akan mendapatkan get size langsung mendapatkan get size atau ukuran dari gambar tersebut. Ini untuk original, ini dalam bentuk bytes, juga bentuk kompresi size. Ini juga fungsi untuk di display image atau tampilkan gambar ke UI nanti kita gunakan dalam Python. Ini pakai tkintar image. Juga ini juga fungsi display adjustment untuk menerapkan penyusuan kontras. Inilah fungsi untuk menentukan kontras, blackness dan whiteness-nya. Untuk kompres juga ada
jalankan kompres di thread terpisah. Jadi kita akan, jika tidak ada gambar, makanya muncul pesan errors na image to compress. Juga filenya harus menyatakan filenya dari nol. Ini untuk fungsi kompresi dengan progress atau progress bar animasi, menyatakan dari awal sampai komplit. Jika kita lossless, dia akan masuk ke lossless. Jika untuk RLE juga dengan movement. Dan ini message-nya done, juga compression completed jika sudah selesai ditekan. Ini untuk simpan sebagai PNG atau lossless, boleh dengan proses image save. Kita akan menyimpannya sebagai PNG meskipun dari formatnya JPG atau JPEG. Ini untuk fungsi kompres LE menggunakan yaitu run link encoding. Dari pertama ini 4B nya, ini dari 0 sampai 255, lebih kecil dari 255. Untuk kompres, ini untuk fungsi kompres movement menggunakan movement coding dengan rumus di bawah sini. Ini untuk menampilkan update label informasi ukuran file setelah kita mencet kompres lossless atau human atau RLE. Ini ada fungsi untuk menampilkan setiap update file tersebut. Misalnya kita menggunakan kompres RLE, dia akan mengupdate terus. Jika menggunakan kompres movement juga update ukuran lab. Jadi tidak selalu ukurannya selalu sama. Ini harusnya. Ini untuk fungsi untuk menyimpan gambar sesuai hasil penyesuaian. Misalnya kita setelah mengompres sebagai metode RLE, dia akan menyimpan juga. Jadi juga dengan movement dia akan menyimpan file sesuai dengan kompres movementnya. Ini untuk menjalankan aplikasi tersebut. Oke, kembali saja kita menjalankan aplikasinya. Oke, sini tampilannya, tombol load. Ini mengatur kontras blackness dan whiteness-nya. Jika kita mengaturnya, kita tinggal memencet apply adjustment dan akan muncul hasil dari apply adjustment gambar yang kita masukkan. Ini untuk tombol kompres lossless, PNG, kompres RLE, dan kompres human. Ini kita bisa melihat informasi original size-nya dan hasil kompres size-nya. Juga tombol save proses image. Oke, pertama kita akan melakukan upload image. Kita akan memilih gambar, dan di sini untuk gambar, untuk melakukan gambar atau kompres RLE, kita melakukan atau penyesuaian gambar terhadap metode tersebut, dan tidak semua gambar cocok untuk kompres RLE dan movement. Saya sudah menentukan gambar yang mana cocok untuk kompres RLE. Oke, kita pilih untuk kompres RLE. Kita lihat bagaimana ini untuk kompres RLE dan movement, juga kompres lossless. Pasti hasilnya tidak selalu sama atau bisa saja gagal di salah satu metode tersebut. Oke, ini sudah menampilkan gambar original dan ini gambar proses karena kita belum melakukan apply adjustment, makanya original dan prosesnya selalu terlihat sama. Oke, kita akan melakukan metode kompres RLE dulu. Oke, muncul kompres completed dan progress animasi progress saja. Di original size-nya pada gambar yang saya load itu berukuran 5800 bytes. Juga hasil kompresnya 4456, dan kita berhasil mengurangi file gambar tersebut dengan ukuran sebesar 23,45%. Apa yang terjadi jika kita dengan
metode yang lain, saya kompres plus PNG. Oke, dia berhasil tetap. Dia hanya mengurangi 6% dari ukuran original size gambar tersebut. Ketiga, kita akan menaruh dengan compress movement. Apakah bisa? Kita lihat movement compress yang positif, tapi di sini kita bisa lihat original size-nya dan kompresnya itu berbanding sangat beda dengan metode kompres LE dan lossless itu. Original size-nya ini hanya 5.800 sekian, tetapi untuk kompresi size-nya itu bisa lebih besar dari original size-nya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa metode gambar ini dengan metode compress movement tidak berhasil atau gagal, dengan hasil reduce-nya itu minus. Berarti di sini mengatakan bahwa gambar ini tidak cocok untuk compress movement. Atau kita bisa mengotak-atiknya dengan contrast brightness sama brightness. Kita coba saja, kita apply. Kita tidak bisa, berarti gambar ini tidak cocok untuk metode compress movement. Oke, saya sini akan mencari atau mau image yang cocok dengan metode compress movement. Oke, kita akan mencari gambar yang cocok dengan metode compress movement. Galeri, saya sudah menentukannya. Oke, kita akan mencet tombol compress movement. Oke, di sini masih menunjukkan bahwa ini masih reduce sebesar minus. Kita akan mengaturnya dalam contrast brightness dan whiteness. Oke, kita akan mengaturnya di 1,1 dengan ini adjustment. Adjustment masih tidak berhasil. Kita pas. Oke, kita akan terus mengaturnya sampai ke compress movement, metode compress movement ini berhasil. Oke, ini berhasil. Jadi kita harus mengatur kontrasnya, brightness-nya pada gambar tersebut dengan apakah bisa dengan metode compress movement. Oke, kita akan menyimpan ini hasil volumenya dalam si compress, save, itu namanya compress movement gambar. Oke, berhasil. Kita lihat di sini sudah hasil. Kita perhatikan propertinya. Ini 10 KB atau 10.000 bytes, dari hasilnya itu 29.000 bytes. Oke. Terima kasih untuk waktunya menonton materi ini. Bye bye.